Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The School for Good and Evil yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di sebuah tempat di dunia ini, berdirilah sekolah kebaikan dan kejahatan, yaitu tempat menimba ilmu para calon pahlawan dan penjahat dari berbagai negeri dongeng. Sekolah itu didirikan oleh dua bersaudara, yaitu si baik dan si jahat. Diceritakan bahwa si jahat menelan karma kematian karena mencoba membunuh saudaranya sendiri. Demikianlah kisah yang dibaca Sophie, seorang gadis pecinta cerita dongeng. Ia percaya sekolah itu ada dan berharap menjadi murid di situ. Dengan tekad yang bulat, Sophie meninggalkan desa tanpa tahu arah tujuan. Tapi sahabatnya yang bernama Agatha menghentikannya karena dunia luar sangat berbahaya. Benar saja, dalam kegelapan hutan, Sophie dan Agatha diserang oleh burung zombie. Mereka berdua kemudian dibawa ke dimensi lain. Dalam cengkeraman sang burung, Sophie melihat dua bangunan megah yang berdiri berseberangan. Ia pun gembira melihat sekolah kebaikan dan kejahatan bukanlah dongeng belaka. Namun, Agatha si anak penyihir diturunkan di sekolah baik, sedangkan Sophie si penggemar princess malah turun di sekolah jahat. Setelah sampai di Akademi Tuan Putri, Agatha yang berpenampilan lusuh mendapat hinaan dari para gadis. Niat Agatha hanyalah untuk membawa Sophie pulang, tapi ibu guru malah memberinya gaun-gaun cantik. Sementara itu, Sophie menggerutu melihat kondisi sekolah para preman. Ia kemudian protes kepada ibu guru jahat bahwa ia ditempatkan di jurusan yang salah. Ia seharusnya masuk tempat para princess. Kemudian para siswa dikumpulkan di aula untuk diberi arahan. Mereka disuguhkan tarian pedang dari kakak tingkat. Kemudian, Tedros si anak raja memamerkan kemampuan bela dirinya. Ia menghajar senior-seniornya seorang diri. Karena emosi, seorang siswa jahat menantang Tedros bertarung dengan kapak besar. Tedros pun menghunus pedang sucinya. Tentu saja musuh tak mampu menandingi pedang legenda. Melihat sang pangeran memenangkan pertarungan, Sophie pun jatuh cinta. Setelah terjebak di sekolah ajaib, Agatha yang kembali ke kamar dikunci dari luar oleh para putri munafik. Ia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur melalui jendela. Ketika hampir sampai di asrama jahat, ia bersembunyi menghindari Pak Kepala Sekolah. Tampak Pak Kepsek menaiki tangga rahasia menuju ruangannya. Setelah itu, ia memanggil Sophie yang juga cekcok dengan teman sekamar. Sophie segera menemui Agatha. Agatha pun membawa Sophie ke ruangan Kepsek melalui tangga rahasia yang ia lihat tadi. Di dalam, Pak Botak menjelaskan pada Agatha bahwa mereka tidak bisa kembali ke dunia asal mereka karena ini adalah takdir dongeng. Di sisi lain, Sophie memang tidak mau pulang. Ia bersikeras meminta Pak Kepsek agar ia bisa pindah jurusan. Ternyata hal itu tidak mustahil dengan satu syarat. Sophie harus mendapat ciuman dari cinta sejatinya, layaknya semua putri dalam cerita dongeng. Setelah mendapat pencerahan dari Pak Kepsek, esoknya Agatha dan Sophie terpaksa menjalani kehidupan sekolahnya. Anak-anak baik belajar berdandan dan bersenyum manis, sedangkan anak-anak jahat belajar berpenampilan sangar. Saat jam istirahat, Sophie menemui Agatha di kantin sekolah. Di tengah orang banyak, Sophie mencium seorang murid baik, tapi tidak terjadi apa-apa. Ia memang harus mendapat ciuman sejati agar bisa pindah jurusan. Sophie lalu menitip surat cintanya untuk Tedros melalui Agatha. Fine.
Setelah itu, Agatha menemui Tedros sebelum kelas dimulai. Ia menyampaikan surat cinta Sophie dan berusaha meyakinkan pangeran bahwa Sophie adalah gadis yang baik hati. Saat jam istirahat, Sophie menemui Tedros untuk menanyakan respon dari suratnya. Tapi pangeran menolak ajakannya untuk jadi pasangan dansa karena jelas mereka berbeda dunia. Karena terlalu lama berduaan, penjaga pun menarik Sophie dengan paksa. Sophie yang tak merasa bersalah kemudian dikunci di sebuah kursi dalam ruangan sunyi. Guru jahat kemudian datang dan menegaskan bahwa cinta antar sekolah adalah terlarang. Baik dan jahat tak akan bisa bersatu. Ibu lalu mengambil pisau dan memotong rambut Sophie agar ia tak lagi merasa cantik seperti seorang putri. Di dalam kesedihan, terdengar suara memanggil Sophie. Dari dalam cermin tampaklah Raval, mendiang pendiri sekolah jahat yang tewas ketika dulu hendak membunuh saudaranya, yaitu Pak Kepsek Ryan. Raval meyakinkan Sophie bahwa untuk apa menjadi baik jika kebaikan pun hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah kebenarannya, jahat bukan berarti salah. Setelah mendapat wejangan dari sang legenda, Sophie datang ke kelas dengan penampilan barunya. Semua mata tak dapat beralih dari gaun hitam dan rambut pendeknya. Sophie kemudian mencoba lagi untuk menaklukkan hati Tedros. Pangeran pun menantangnya untuk menggunakan busur kebaikan. Diketahui, hanya orang baik yang dapat memanahnya tepat sasaran. Lalu dengan dibantu oleh sihir Agatha, anak panah pun tepat tertancap dan juga menembak hati sang pangeran. Namun, pasangan baik dan jahat itu menuai protes dari kalangan fans. Pertempuran kantin sekolah pun tak terelakkan. Karena hal itu, Dewan Guru memutuskan untuk memberi Tedros dan Sophie ujian cinta. Jika mereka dapat bertemu dengan selamat di hutan berbahaya, maka cinta mereka akan direstui. Sophie dan Tedros masuk dari sisi hutan yang berbeda untuk menemukan pasangannya. Ketika hampir bertemu, monster labu menghadang mereka dan menyerang pangeran hingga pedangnya terlempar. Agatha yang mengawasi dari jauh lalu membantu sang pangeran mengalahkan musuh. Namun, pangeran marah karena Sophie curang. Ia dibantu dalam ujian yang sakral itu. Ia pun memutus hubungan mereka. Alhasil, Sophie menjadi marah kepada Agatha dan berakhirlah persahabatan mereka. Setelah kandas semua harapan dan kisah cintanya, Sophie yang sakit hati bertemu lagi dengan Raval di depan cermin. Kali ini Raval menghibur dengan memberi Sophie ilmu sihir darah yang terlarang. Beberapa saat kemudian, Tedros mendapat panggilan darurat dari para kesatria. Tampak di perpustakaan, para guru diubah menjadi boneka oleh sihir Sophie. Melihat itu, sang pangeran memerintahkan angkat senjata. Di bawah komando Tedros, siswa baik menerobos masuk asrama jahat. Tampak Sophie yang buruk rupa akibat kekuatan sihirnya. Pangeran memerintahkan pasukan untuk menyerang, tapi mereka tak kuasa menghadapi sihir darah. Tak semestinya kebaikan menyerang kejahatan. Hal ini membuat takdir dongeng berubah. Siswa jahat berubah menjadi tampan dan anggun, sementara siswa baik berubah menyeramkan. Pertempuran sekolah baik dan jahat berlangsung sengit. Di tengah kekacauan, Agatha mencoba berunding damai dengan Sophie, tapi sahabatnya sudah tak peduli. Sophie lalu meninggalkan asrama untuk menghabisi musuh terakhir, yaitu kepala sekolah. Ternyata Pak Kepsek adalah Raval yang selama ini menyamar. Dikisahkan, Kepsek Ryan sebenarnya terbunuh dalam pertempuran yang silam. Semua ini adalah untuk mencari cinta sejati Raval, yaitu Sophie. Dengan terkesima, Sophie menerima ciuman dari Raval yang akan merubah takdir dongeng, yaitu kejahatan sebagai pemenang. Namun, melihat sekolah yang runtuh karena pergantian takdir, Sophie pun menyesali perbuatannya. Agatha tiba menyusul sahabatnya. Raval pun melempar pena raksasa untuk membunuhnya,
tapi Sophie melindungi Agatha dan jatuh tertusuk. Tedros pun kemudian tiba. Ia menyergap Raval dari belakang, tapi si jahat mengempasnya dengan sihir. Di tengah ketegangan, Sophie mengerahkan sisa sihirnya untuk melempar pedang suci kepada Agatha. Raval pun selesai dalam satu tebasan. Agatha hanya bisa menangis sambil memeluk Sophie yang tak berdaya. Sophie meminta maaf atas perbuatannya lalu mengembuskan nafas terakhir. Namun, air mata Agatha ternyata menyembuhkan luka sahabatnya. Sophie kemudian hidup kembali. Di akhir cerita, tampak sekolah baik dan sekolah jahat bersatu menjadi satu akademi. Terdengar aneh, tapi tiada yang mustahil di negeri dongeng. Setelah itu, Sophie dan Agatha memberi salam perpisahan kepada Tedros. Mereka kemudian masuk ke portal yang mengantar mereka pulang ke kampung halaman. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The School for Good and Evil yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!